izinkan pimpinan menyampaikan acara rapat kerja hari ini, yaitu yang pertama, penjelasan Komisi 3 DPR RI atas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Pandangan pemerintah atas RUU tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 3. Penyerahan DIM. 3. Nama yang sudah ada nanti pembentukan panja dan lain-lain. Pimpinan dan anggota Komisi 3, Menteri Hukum, Wakil Menteri Sekretaris Negara, serta staf ahli Menteri Keuangan ke bidang hukum dan kelembagaan yang kami hormati. Dapat kami sampaikan secara singkat bahwa dalam RUU Polri ini sebenarnya tidak banyak yang dilakukan perubahan, karena Undang-Undang Polri yang ada saat ini sejatinya merupakan produk reformasi yang mengkoreksi praktik-praktik di masa lalu, di mana Polri diposisikan sekedar sebagai aparatus represif kekuasaan. TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 dan Undang-Undang Polri telah mengatur mengenai Polri yang reformis, humanis, dan menjadi pelindung dan pengayom masyarakat sipil. Adapun terkait tuntutan masyarakat mengenai percepatan reformasi Polri, alhamdulillah sebagian besar sudah kita masukkan dalam pembahasan dua undang-undang pidana kita, yaitu KUHP baru dan KUHAP baru. KUHP baru mengubah paradigma berhukum kita dari keadilan retributif menjadi yang menjadikan hukum sebagai alat pembalasan menjadi keadilan restoratif yang memposisikan hukum sebagai alat untuk memperbaiki sistem. Dari keadilan formal prosedural menjadi keadilan yang substansial. Perubahan paradigma ini menjadi tanda pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia. Lebih lanjut, KUHAP baru secara ekstrim telah memperkuat pengawasan internal dan eksternal kepada penyidik yang sebagian besar adalah polisi. Penyidik yang di KUHAP lama begitu superior, dalam KUHAP baru diposisikan setara dengan penegak hukum lainnya, termasuk advokat sebagai pendamping warga negara yang bermasalah dengan hukum. Dalam KUHAP baru, pendampingan advokat dilakukan sejak sebelum berstatus tersangka, sebagaimana diatur pasal 143 huruf B. KUHAP baru mengatur bahwa advokat bisa aktif dalam melakukan pembelaan sebagaimana diatur pasal 32. Selain itu, dalam KUHAP baru mengatur terkait hak tersangka atau terdakwa maupun saksi untuk bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi, atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan sebagaimana diatur dalam pasal 143. KUHAP baru mengatur terkait pemeriksaan terhadap seseorang yang disangka melakukan tindak pidana direkam dan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung, hak mana diatur di pasal 30. Bahkan secara khusus KUHAP baru mengatur penyidik yang menyalahgunakan kewenangannya bisa dihukum secara profesi, etik, dan bahkan dipidana sebagaimana diatur pasal 23 ayat 7. KUHAP baru juga mengatur secara ketat tentang penahanan agar tidak terjadi penahanan sewenang-wenang. Syarat penahanan diatur lebih objektif sebagaimana diatur di dalam pasal 100. KUHAP baru memberikan kepastian hukum dalam laporan atau pengaduan yang disampaikan masyarakat sebagaimana diatur di pasal 23 ayat 6, sehingga laporan masyarakat tidak dapat ditelantarkan. Selain itu, KUHAP baru mengatur perluasan objek pra-peradilan sebagaimana diatur di pasal 158. Pada intinya, diaturnya KUHP dan KUHAP baru, masyarakat menjadi jauh lebih mudah mendapatkan dan mengakses keadilan. Kita bisa mengacu pada kasus-kasus yang dijadikan tema RDPU Komisi 3 beberapa bulan belakangan ini. Mulai dari kasus Hogi Minaya, warga Sleman yang sempat dijadikan tersangka karena mengejar orang yang menjamret istrinya. Kasus Ibu Guru Tri Wulansari di Muaro Jambi yang sempat dijadikan tersangka hanya karena mencukur rambut muridnya. Kasus Nabila O'Brien, seorang korban pencurian yang sempat dijadikan tersangka.
sampai kasus Amsal Sitepu, seorang videografer yang dijadikan tersangka korupsi. Semuanya selesai dengan berkeadilan dengan mengacu pada KUHP dan KUHAP baru. Koreksi dan evaluasi terhadap fungsi penegakan hukum telah dapat disesuaikan dengan arah paradigma baru dalam mencapai keadilan serta mengedepankan keterbukaan dan profesionalitas. Meski demikian, ada beberapa hal lain yang merupakan masukan dari masyarakat yang belum diatur dalam KUHP dan KUHAP baru. Selain itu, Komisi 3 DPR RI juga telah menghasilkan 8 poin rekomendasi panja reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan yang juga sejalan dengan intisari dari rekomendasi dari tim percepatan reformasi Polri. Oleh sebab itu, RUU Polri ini hadir untuk melengkapi KUHP dan KUHAP baru. Kami juga menegaskan bahwa hal yang diatur dalam RUU Polri ini tidaklah akan menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 dan TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000, termasuk soal ketentuan pemilihan Kapolri yang merupakan hak prerogatif Presiden. Atas dasar itu, untuk mengawali jalannya rapat kerja hari ini, terlebih dahulu kami sampaikan penjelasan Komisi 3 DPR RI terhadap RUU Polri. Kami izin bacakan. Penjelasan Komisi 3 DPR RI terkait rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 25 Mei 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI, yang kami hormati Menteri Hukum Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, yang kami hormati Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan. Berdasarkan surat keputusan DPR RI nomor 9/DPR RI 3 Romawi 2025-2026 tentang perubahan kedua program legislasi nasional RUU tahun 2025-2026 dan perubahan program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2026 menyebutkan bahwa rancangan undang-undang tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi RUU usul DPR dan telah menjadi RUU prioritas tahun 2026. Selanjutnya, Komisi 3 DPR RI telah melakukan penyusunan rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan meminta Badan Keahlian Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia untuk menyiapkan naskah rancangan undang-undang dan naskah akademiknya. Dapat kami sampaikan bahwa Komisi 3 DPR RI melalui panja reformasi Kepolisian RI, Kejaksaan RI, dan Pengadilan telah mendapatkan beberapa masukan menggali pokok permasalahan yang ada serta menghasilkan beberapa poin krusial terkait strategi dan upaya reformasi Polri yang telah disampaikan dan mendapat persetujuan DPR RI dalam rapat paripurna 27 Januari 2026. Adapun secara singkat beberapa poin rekomendasi panja antara lain: 1. Penegasan kedudukan Polri di bawah Presiden yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR sebagaimana amanat TAP MPR nomor 6 dan nomor 7 tahun 2000. 2. Optimalisasi tugas dan fungsi Kompolnas. 3. Penegasan pentingnya pengaturan tentang penugasan Polri di luar institusi Polri dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi. 4. Penguatan terhadap sistem pengawasan internal Polri. 5. Tata kelola sumber daya dan anggaran Polri sesuai dengan ketentuan. 6. Pentingnya reformasi kultural Polri yang dititikberatkan pada penghormatan terhadap hak asasi manusia dan prinsip demokrasi. 7. Modernisasi Polri dan pemanfaatan teknologi untuk tugas dan fungsi kepolisian. Serta 8. Urgensi reformasi aturan melalui RUU Polri. Demikian pula
Komisi 3 DPR RI telah membaca rekomendasi dari Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) yang dibentuk oleh Presiden untuk memperbaiki tata kelola, transparansi, akuntabilitas institusi Polri. Rekomendasi tersebut sudah sejalan dengan hasil panja reformasi Polri, Kejaksaan dan Pengadilan Komisi 3 DPR RI. Oleh sebab itu, untuk menindaklanjuti secara nyata dan responsif terhadap rekomendasi panja dan KPRP tersebut, Komisi 3 DPR RI telah menyusun RUU tentang Polri. Rekan-rekan anggota Komisi 3 DPR RI, Menteri Hukum Republik Indonesia, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, Menteri Keuangan Republik Indonesia, serta hadirin yang kami muliakan. Sebagaimana diketahui bahwa RUU tersebut disampaikan oleh DPR RI kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat nomor T/6085/LG 0101/5/2026 tertanggal 20 Mei 2026. Maka dalam kesempatan yang berharga ini, perkenankan kami menyampaikan penjelasan terkait dengan RUU Polri yang merupakan upaya nyata kita bersama dalam rangka menciptakan supremasi hukum dan transformasi Polri menjadi Polri yang unggul, profesional, dan akuntabel. RUU tentang Polri ini memuat beberapa perubahan yang terdiri dari 8 poin perubahan, 11 pasal dan penjelasannya. Adapun pokok-pokok pengaturan tersebut adalah: 1. Penegasan tentang tujuan dan arah transformasi Polri yang terbuka, transparan, profesional, berintegritas, serta berkualitas dalam pelayanan publik. 2. Penguatan fungsi pengawasan dan penerapan prinsip keterbukaan dengan pemanfaatan sarana teknologi dan informasi modern. 3. Jaminan netralitas dan profesionalitas Polri dalam sistem tata kelola dan pembinaan karir sumber daya manusia Polri. 4. Pengaturan secara ketat dan jelas tentang anggota Polri yang bertugas di luar institusi Polri. 5. Pengaturan mengenai batas usia pensiun yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi secara lebih jelas dan terukur. 6. Penerapan kurikulum pendidikan yang mencakup prinsip humanis, demokratis, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagai cermin negara demokrasi modern. 7. Penguatan tugas dan fungsi serta pengaturan kembali kedudukan Komisi Kepolisian Republik Indonesia Nasional (Kompolnas). Rekan-rekan, demikianlah penjelasan Komisi 3 DPR RI terhadap RUU Polri ini. Kami sampaikan besar harapan kami agar kiranya RUU ini dapat segera dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama sesuai dengan tahap-tahap pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Semoga setiap pemikiran, partisipasi, dan jerih payah kita dalam proses ini dapat dinilai sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Atas segala perhatian dan kerjasama dari Presiden yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih teriring dengan doa agar senantiasa kita selalu mendapatkan kelimpahan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, tadi pembahasan penjelasan Komisi 3. Demikian kami sampaikan tadi penjelasan Komisi 3 DPR RI. Selanjutnya kita dengarkan pandangan pemerintah tentang RUU Polri. Kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu,
Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pandangan Presiden Republik Indonesia atas rancangan Undang-Undang tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Yang saya hormati pimpinan Komisi 3 dan seluruh anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Bapak Menteri Sekretaris Negara, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Wakil Menteri Sekretaris Negara beserta seluruh jajaran. Yang saya hormati Menteri Keuangan atau yang mewakili. Yang saya hormati Menteri Menpan RB atau yang mewakili, dan seluruh jajaran dari Kementerian Hukum yang hadir. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas perkenannya sehingga pada hari ini kita bisa hadir dalam rapat kerja antara Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan pemerintah dalam rangka pembahasan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa rancangan undang-undang tersebut telah diusulkan sebagai inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan telah disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia melalui surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dan Presiden Republik Indonesia telah menugaskan kepada Menteri Hukum, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Keuangan, dan Menteri Pan RB, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk mewakili pemerintah dalam pembahasan rancangan undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Pada kesempatan ini, perkenankan kami mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyampaikan pandangan Presiden atas rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pimpinan dan anggota Komisi 3 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terhormat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam pasal 30 ayat 4 mengamanatkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Amanat konstitusional ini menjadi landasan utama bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kelembagaan Polri agar mampu mengemban tugas pokoknya secara profesional, bersih, dan akuntabel di tengah dinamika tantangan keamanan yang semakin kompleks. Sehubungan dengan hal tersebut, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah berlaku lebih dari 2 dekade dipandang perlu untuk disesuaikan dengan perkembangan hukum, kebutuhan masyarakat, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, perkembangan kejahatan transnasional, dan ancaman keamanan kontemporer lainnya. Dalam rangka mewujudkan Polri yang modern, humanis, profesional, dan berintegritas, RUU ini hadir untuk memperkuat tata kelola kelembagaan Polri melalui penguatan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak asasi manusia dalam setiap pelaksanaan tugas dan wewenang kepolisian. Penguatan pengawasan internal melalui fungsi pengawasan penyidikan, inspektorat, serta profesi dan pengamanan, termasuk pemanfaatan teknologi dan ilmu pengetahuan di bidang kepolisian dan keamanan, menjadi instrumen penting untuk menghadirkan Polri yang modern dan adil. Selain itu, penguatan Komisi Kepolisian Nasional melalui pemilihan keanggotaan yang terbuka, transparan, dan bertransparansi akan mengoptimalkan fungsi pengawasan eksternal.
pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankan kami menyampaikan beberapa hal yang kiranya dapat menjadi pertimbangan dalam proses pembahasan. Antara lain, 1. Penguatan prinsip transparansi, profesionalisme, akuntabilitas, dan humanis dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Polri. Kedua, penataan penempatan anggota Polri aktif pada jabatan di luar struktur Polri. Penyesuaian ketentuan mengenai batas usia pensiun anggota Polri sebagai bagian dari pembinaan sumber daya manusia yang profesional dan berorientasi kepada kepentingan organisasi dan negara. Keempat, penguatan kurikulum pendidikan kepolisian yang memuat materi perlindungan HAM, demokrasi, dan prinsip humanis. Dan yang terakhir, penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional meliputi penambahan tugas dan kewenangan serta penataan keanggotaan melalui mekanisme yang terbuka, transparan, dan berbasis kompetensi. Berkaitan dengan materi muatan rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, pada prinsipnya pemerintah menyambut baik dan bersedia melakukan pembahasan secara lebih mendalam dan komprehensif bersama dengan DPR RI sesuai dengan mekanisme pembahasan rancangan undang-undang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Adapun tanggapan pemerintah mengenai rancangan undang-undang ini secara terperinci akan disampaikan dalam daftar inventarisasi masalah. Pak Ketua, kami mohon maaf, hari ini DIM-nya belum bisa kami serahkan kepada pimpinan dan anggota Komisi 3, karena sampai dengan saat ini kami, tim pemerintah, masih membutuhkan waktu untuk berkonsultasi, membahas terkait dengan rancangan undang-undang ini. Sekali lagi, mohon waktu dan pada saatnya kami akan sampaikan DIM-nya untuk masa persidangan berikutnya. Demikian pandangan Presiden kami sampaikan, besar harapan kami kiranya rancangan undang-undang dapat dibahas dan mendapatkan persetujuan bersama dari DPR RI sesuai dengan tahapan pembicaraan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Atas segala perhatian dan kerjasama dari pimpinan Komisi 3 dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Presiden Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia Supratman Andi Aktas. Ya. Kita serahkan. Oh ya. Kami Yang ini aja. Yuk. ente duduk sini. Oh, senior kita. Terima kasih. Oke.